Halo guys, ini part dari kecerdasan naturalis. BTW kecerdasan ada 9 ya. Yang lain udah dijelasin sama teman-teman aku. Jadi part aku ini buat jelasin kecerdasan naturalis. Kecerdasan orang-orang yang cenderung lebih menyukai tentang hal-hal yang berbau tentang alam. Dia mempunyai caranya sendiri untuk berdekatan dengan alam, dan empatinya itu sangat tinggi terhadap alam, terhadap hewan, terhadap tumbuhan. Tingkat ketertarikan terhadap lingkungan itu sangat tinggi, dan dia mempunyai caranya sendiri untuk menjaga maupun mengembangkan lingkungan tersebut atau alam tersebut. Mari, ini penjelasannya. Hari ini aku mau jelasin kecerdasan naturalis, salah satu dari macam-macam kecerdasan yang ada. BTW kecerdasan ada 9 ya guys. Nah, next. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung mawas lingkungan guys. Dia tuh suka mengawasi lingkungan aja. Dia tuh lebih dekat dengan alam. Dia lebih suka dengan hal-hal yang berbau tentang alam, anjay. Oke, next. Nah, kegiatan yang dia sukai itu contoh nih. Ada teman kalian yang hobinya suka pelihara kucing atau suka pelihara pokoknya suka pelihara hewan dia tuh. Dan hewannya juga suka sama dia, kayak istilahnya kalau bahasa Jawanya lulut, atau hewannya tuh jinak banget sama dia. Nah, ini karena dia mempunyai sifat naturalis dalam dirinya, kepintaran naturalis. Nah, sehingga dia mempunyai kecerdasan tersendiri, caranya sendiri untuk berdekatan dengan alam ataupun hewan atau tumbuhan. Dan juga dia suka berkebun. Kedua, ada nggak teman kalian yang suka berkebun? Nah, orang yang mempunyai kecerdasan naturalis biasanya suka berkebun nih, karena dia suka mengamati tumbuhan, bagaimana cara tumbuhnya, bagaimana cara mengembangkan tumbuhan ini agar menjadi bertumbuh dengan baik, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, sebagian besar orang naturalis ini dapat bekerja di contoh dokter hewan. Kenapa dokter hewan? Karena orang naturalis ini cenderung gak tegaan, empatinya tinggi, karena dia mempunyai sifat naturalis. Dia empatinya tinggi terhadap hewan, terhadap tumbuhan, terhadap alam. Dia tuh gak tega, empatinya tinggi banget, apalagi lihat hewan disakiti, ya kan ya. Nah, dia gak tega, jadi dia mungkin berinisiatif untuk menjadi dokter hewan agar bisa menyelamatkan lebih banyak hewan di dunia ini yang mengalami kekejaman atau tersakiti. Asik, hiperbola banget. Next, ahli biologi. Di ahli biologi, yaitu tadi, selain dia gak tegaan, empati tinggi, orang berkecerdasan naturalis ini, dia tuh peneliti banget dah, memiliki kemampuan mengenali, terus melihat perbedaan, menggolongkan dan mengategorikan apa yang dia lihat dan dia jumpai. Jadi nggak heran kalau dia jadi ahli biologi yang suka neliti-neliti tumbuhan atau apa, antek-antek biologi. Nah, next, bisa juga jadi penjaga kebun binatang. Asik, lebih dekat dengan hewan kan juga. Nah, ya udah, karena itu dia lebih peka aja terhadap alam dan lingkungan. Jadi dia tuh memiliki pendekatan tersendiri kepada alam. Nah, oke. Nah, sekali lagi aku jelasin definisi kecerdasan naturalis. Orang yang naturalis memiliki kemampuan untuk mengenali, melihat perbedaan, menggolongkan, dan mengategorikan apa yang dia lihat dan dia jumpai. Sehingga orang naturalis ini bisa disebut orang yang kepoan. Asik. Bukan kepoan ya, itu bahasa anak muda sekarang. Dia tuh memiliki empati yang tinggi dan juga perasaan ingin tahu yang tinggi. Dia tuh haus akan pengetahuan gitu, karena dia tuh yaitu tadi, tapi pengetahuannya itu tadi ya, pengetahuannya yang berhubungan dengan kecerdasannya ini tadi, ketertarikannya terhadap lingkungan. Jadi dia tuh memiliki ketertarikan yang sangat amat kepada alam. Jadi dia bukan mengabdi kepada alam ya, cuman dia tuh lebih suka aja terlibat dengan hal-hal yang berbau alam. Nah, contohnya ini nih kerjanya. Oke, sekian aja itu ya yang bisa aku jelasin dari kecerdasan naturalis.
Sekian yang bisa aku jelasin. Sekarang next ke kecerdasan rohani. Temen aku akan jelasin tentang kecerdasan rohani itu. Orang yang mempunyai kecerdasan rohani itu bagaimana? Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsunika Cahyadi. Dengan NIM 3 digit di belakang 174. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan matematis. Matematis adalah salah satu dari 9 kecerdasan. Kecerdasan matematis, kemampuan menggunakan angka-angka untuk menghitung dan mendeskripsikan sesuatu, menggunakan konsep matematis, menganalisa berbagai permasalahan secara logis, menerapkan matematika pada kehidupan sehari-hari, peka terhadap pola tertentu, serta menelaah berbagai permasalahan secara ilmiah. Salah satu contoh dari kecerdasan matematis ada di video selanjutnya. Kemudian berdasarkan 12 minggu, 9 minggu, 29, 20. Banyak kali harus tambah 20 dibagi 15, 5. Setelah 2 kali 2 kali 5 seperti itu. Nah, ini adalah angka 2 dikurangi. Seperti itu salah satu contoh kecerdasan matematis. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Fantikasari dengan NIM 176, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu sendiri termasuk ke dalam jenis-jenis kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Pengertian dari kecerdasan spiritual merupakan kemampuan seseorang untuk bisa memahami makna yang terjadi di dalam lingkungan, sehingga bisa memiliki fleksibilitas ketika menghadapi persoalan yang ada di dalam masyarakat. Dengan kecerdasan ini, seseorang memiliki kemampuan untuk memahami makna hidup yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Ciri-ciri kecerdasan spiritual yang ada dan berkembang dalam diri individu antara lain adalah memiliki kemampuan yang sifatnya fleksibel, tingkat kesadarannya yang cukup tinggi, kemampuan dalam menghadapi serta memanfaatkan penderitaan, kemampuan dalam menghadapi serta melampaui rasa sakit yang dilalui, keengganan untuk menyebabkan hal-hal merugikan yang tidak perlu. Contoh dari kecerdasan spiritual adalah mensyukuri atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, berdoa, dan berbagi dengan sesama. Itu tadi penjelasan saya tentang kecerdasan spiritual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Salsabila Kurotu Ain dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri. Dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri, dan melakukan disiplin diri. Anak dengan kemampuan intrapersonal cenderung suka bekerja sendiri, cuek, dan sering mengintrospeksi diri. Mereka sangat mengerti kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecerdasan musikal adalah suatu kemampuan untuk menikmati, mengamati, mengarang, dan juga mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan musikal meliputi kepekaan, ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Berikut ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan musikal diantaranya: 1. Anak dapat memainkan suatu alat musik. Yang kedua, anak dapat menyanyi sesuai dengan tinggi rendahnya suatu nada. Yang ketiga, anak dapat mengingat sebuah irama hanya dengan mendengarkan beberapa kali saja. Yang keempat, anak sering mendengarkan musik. Tanpa ia sadar, anak itu bisa menikmati konser atau pertunjukan musik juga. Yang kelima, anak terlihat sering senang mendengarkan musik sambil belajar. Yang keenam, anak dapat mengikuti irama musik dengan baik tanpa ia sadar, sedang mengetuk-ngetuk sesuai dengan irama musik tersebut. Berikut beberapa contoh alat musik yang bisa dimainkan, diantaranya: 1. Bermain gitar.
yang kedua bermain drum, yang ketiga bermain piano. Jenis-jenis kecerdasan yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengolah objek. Seseorang yang optimal pada kecerdasan ini cenderung efektif dalam hal mengekspresikan mimik atau gaya, kuat dan terampil dalam motorik halus, koordinasi tangan dengan mata, motorik kasar dan daya tahan. Mereka juga mudah belajar memanipulasikan benda-benda dengan tangannya, membuat gerak-gerik yang anggun, dan pandai menggunakan bahasa tubuh. Contoh profesi yang berkaitan dengan kecerdasan ini yaitu penari, atletik, penjahit, aktor, dan lain sebagainya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Binaya Fernandes Marsono dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat. Mereka yang memiliki kepekaan ini memiliki kepekaan yang tajam dalam mengamati secara visual, keseimbangan, dan warna. Contohnya seperti seorang fotografer yang dapat menganalisis mengenai kelemahan dan kelebihan foto tersebut. Kecerdasan spasial dipengaruhi oleh faktor minat yang dimana mengarahkan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Rifki, asal Surabaya, dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu linguistik. Ilmu linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, bergantung pada sudut pandang dan pendekatan. Seorang peneliti linguistik seringkali digolongkan di dalam ilmu kognitif, psikologi, dan antropologi. Contoh-contoh ilmu linguistik: 1. Fonologi, 2. Fonetik, 3. Morfologi, 4. Sintaksis, 5. Semantik, 6. Pragmatik. Linguistik berkembang secara laras dengan kompleks objek atau materi yang dikaji. Selain itu, ilmu pengetahuan yang mengkaji bahasa ini juga bersifat terbuka terhadap pengaruh dan kebebasan dengan ilmu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Afandi Safi'i. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan salah satu dari 9 kecerdasan. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, menginterpretasi perilaku dan komunikasi, memahami hubungan antara orang lain dan situasinya. Secara khusus, kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk mendeteksi atau mencerna dan memproses dengan tepat suasana hati, motivasi dan keinginan orang lain. Secara umum adalah kemampuan seorang menjauhi relasi dan komunikasi dengan orang lain. Sekian, terima kasih.